Prof, ini tekanan AS dan Tiongkok apakah akan didengar oleh Iran? Ya, Mas, tentunya ini didengar oleh Iran. Tidak mungkin tidak didengar karena apa? Karena sebelum pertemuan Xi sama Trump saja delegasi Iran sudah datang ke Cina. Tentunya didengar. Dan tentunya ini tekanan baru bagi Iran. Kenapa demikian? Karena center of gravity-nya Iran dalam hal ini kalau Clausewitz mengatakan di onward-nya, buku onward-nya, jadi center of gravity-nya ini sedang ditekan dari dua arah, baik arah Cina maupun arah Amerika dalam hal ini. Tapi bagaimanapun tekanan tersebut tentunya belum berarti melumpuhkan selumpuh-lumpuhnya Iran. Kenapa? Oh, Karena rudalnya masih juga siap, baik itu Koramsar, baik itu Kader, baik itu Fatah, baik itu Kebersihan. Kemudian drone-drone murahnya dia yang untuk saturation war itu juga masih siap, apalagi ranjau lautnya dia dan apa itu perang di Selat Sempit Hormuz, termasuk dia kekuatannya untuk oh, menaik turunkan energi global. Tentunya ini adalah senjata-senjata Iran yang tidak bisa kita ignore, yang tidak bisa kita oke, remehkan baik. gitu. Nah, Jadi Prof, seperti itu. kalau Anda lihat seberapa besar nanti tekanan yang akan diberikan oleh Tiongkok? Nah, karena saat sebelumnya kan Tiongkok begitu dekat Ya, dengan Iran. Ini mitra ya, ya. dagang terbesar Iran itu Tiongkok nih, Prof. Betul. Jadi begini Mas, Tiongkok ini kalau misalnya kita melihat hubungannya gimana, hubungannya sana gimana, tidak bisa kita melihat apa ya hubungannya baik atau apa. Kita harus menakar yang cermat ya. Jadi kita harus ukur yang cermat. Seperti misalnya sekarang kita lihat hubungan Iran dengan Cina. Hubungan Iran sama Cina ini kan sebetulnya terbingkai dalam 25 years strategic cooperation. Nah, ini adalah hubungan antara China dan Iran in term of economy minus militarily. Nah, inilah bedanya dengan hubungan Iran dengan Rusia, di mana hubungan Iran sama Rusia itu terbingkai dalam strategic comprehensive partnership. Nah, ini kan menyangkut baik politik, baik ekonomi maupun militer. Kenapa? Hankam dalam hal ini. Kenapa? Ya karena Rusia sama Iran dalam ini merasa bahwa Amerika adalah common enemy, sama-sama ditekan oleh Amerika. Nah, kembali lagi ke Iran. Jadi Hmm. Iran sama Amerika kalau melihat saya begini situasinya kedua superpower sudah bertemu, ini sebetulnya perebutan panggung mereka sendiri, mana yang di antara berdua ini yang superpower. Ketika Amerika datang kemudian bilang bahwa I do not need China. Nah, Hmm. ternyata ini kan ternyata butuh ya kan, nggak mungkin logikanya datang kemudian ternyata kan juga akhirnya dalam isi rangkaian Tramsi kan masuk Taiwan, Iya. masuk juga tentang Iran dan lain sebagainya, ada empat. Nah, ini tentang Taiwan ya Mas ya, tentang Taiwan pasti pikiran kita bahwa Cina tertekan karena Amerika kan backup Iya. Taiwan. Nah, dalam persepsi Cina tidak seperti itu karena kita Oh, tahu oke. bahwa carrot and Kalau stick-nya oke, Amerika itu akan dijawab dengan oke. dua front. Yang Prof, pertama United Front hmm? ya, Kalau kalau begitu, United Front. maaf saya potong. Kalau begitu, jadi sebetulnya apa kepentingan Tiongkok untuk saat ini ikut bersama Amerika Serikat menekan Iran? Ya, kepentingan cuma satu, Mas, kesimpulannya. Bagaimanapun national interest-nya Cina, national interest-nya Iran dalam hal ini kan kekuatan energi. Dua-duanya kan mempunyai common perception bahwa apabila Hormuz ditutup, mau tidak mau kan energi global ini kan jadi kacau, jadi naik lagi. Dan dia berdua ini punya persepsi seperti itu. Makanya dalam hal ini, dalam titik ini, Cina oke terhadap Amerika, tapi bukan berarti dia frontal mengikuti blokade Amerika, artinya tidak militarily Oh, oke. support Amerika. Tapi for sure bahwa Cina tidak akan meninggalkan Iran. Tadi yang saya sampaikan bagaimana dia terframing dalam 25 years strategic cooperation gitu kan, di mana kalau sama Rusia, Iran terframing dalam strategi comprehensive partnership. Oke. Bedanya yang satu ada militer, yang Kalau satu tidak begitu, ada Prof, militer. artinya apakah Tiongkok ini mungkin tidak
akan menjadi mediator untuk mendamaikan Iran dan juga Amerika Serikat? Kalau masalah mediator, ya itu saya setuju, Mas. Tentunya akan menjadi mediator. Dan kenapa demikian? Syarat dari mediator kan harus netral di kedua sisi yang sedang bertikai. Rusia punya hubungan baik Iran punya hubungan baik dengan Cina, ya, terbukti yang tadi saya sampaikan 25 years strategic cooperation tadi. Nah, sedangkan Cina sendiri juga punya hubungan baik yang harus dijaga dengan Amerika untuk tidak perang terbuka. Meskipun dalam hal ini Cina juga bukan berarti takut sama Amerika karena Taiwan. Lagi-lagi Cina juga punya strategi E2AD, yaitu anti akses, anti akses, dan area denial. Ketika musuh itu datang, maka anti aksesnya akan berjalan, akan ditutup aksesnya, dalam artian Oh, tidak akan ditahan oleh Cina, tapi area denial ketika masuk ya akan ditembak oleh Cina. Jadi sistem yang saya bilang tadi, dua front, yang satu United Front Worker, ini secara soft power, di mana 160 lebih negara sudah dimasukin oleh Cina, in term of culture, in term of language, dalam masalah bahasa, dalam oh, masalah budaya, dan termasuk ke Iran pun sudah masuk ke dua universitas, Universitas Teheran maupun Universitas Masandaran. Artinya apa? Artinya memang ini fleksibilitasnya, sebuah negara Cina ini memang tinggi. Makanya ada beberapa analis yang melihat betapa gesternya Cina ini ketika disalami oleh Trump Trump. yang begitu menarik. Tapi itu kan analisa gesture. Kita kan harus Analisa gestur, menganalisa. tapi Iya, tapi gesture. menarik sih Prof. Tentu ini Menarik, ya. kita nantikan ya bagaimana episode Iya. selanjutnya pasca Betul pertemuan sekali. Jinping dan juga Trump. Apakah bisa Betul. meredakan konflik di Timur Tengah atau tidak? Terima kasih Majen Purnawirawan Budi Pramono, Dewan Atasé Terima kasih, Pertahanan Mas. Iran periode 2009 hingga 2012 telah menyampaikan analisisnya di program Kompas Malam. Terima kasih, Mas. Baik, Terima terima kasih. kasih. Selamat malam, Mas. Selamat malam Prof. Selamat malam.